Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, jadi baru 2 hari yang lalu aku ngepost masalah SM yang lagi rame sama Izuman sama Kakao. Ternyata hari ini ada berita lagi, katanya Hype, ya Bang Siok, BTS yang ada hubungannya sama itu, membeli saham milik Izuman. Nah sekarang biar lebih mudah, video ini bakal tak rangkum lagi part 1 sama video hari ini. Jadi buat yang baru nonton video kali ini aman, buat yang udah nonton video kemarin nggak apa-apa, masih ada info tambahan lagi tentang part 1. Jadi langsung kita mulai. Kita semua tahu SM itu adalah perusahaan yang dibuat oleh Izuman yang tentunya menghasilkan lagu-lagu yang bagus dan juga grup-grup idol yang kita semua ketahui, ya toh. Nah, benar, SM itu bisnisnya cukup lancar, dan karena lancar dan juga mereka ingin memperbesar bisnis tentunya, mereka akhirnya mendaftarkan perusahaan mereka di pasar saham. Yang artinya orang-orang bisa beli kepemilikan perusahaan SM asalkan mereka membayar harganya. Oke? Itu tadi adalah tahap pertama. Tahap keduanya, setelah SM ini masuk ke pasar saham, orang-orang beli, atau yang beli itu nggak cuma orang-orang biasa, ada juga badan-badan yang lumayan besar, bukan badannya yang besar. Contoh kayak di Korea sendiri, hingga saat ini badan pensiun negara, jadi yang ngasih pensiun-pensiun ke warga Korea itu, mereka juga investasi di SM. Nah, mereka ini memiliki persentase yang cukup besar karena dana yang dimiliki juga cukup besar. Tapi perlu diketahui bahwa mereka ini cuma investasi, dan mereka itu nggak tahu gimana caranya membuat lagu, gimana caranya biar idol lebih sukses, gimana caranya biar ini bisnis bisa lebih bagus lagi, ya toh. Sehingga siapapun yang menginvestasikan saham di situ, sebenarnya selama ini mereka itu cuma diam saja dan juga mempersilahkan Izuman untuk menggerakkan dan juga mengelola perusahaan. Oke, ini tahap kedua. Jadi kalau diringkas, Izuman yang punya SM ini udah didaftarkan di pasar saham, kepemilikannya ini udah terbagi, tapi bisa dibilang Izuman itu masih memiliki wewenang paling besar di SM. Oke, kita masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga, dunia itu mulai berubah. Artinya orang-orang yang investasi, badan-badan yang investasi, mereka itu juga pengen hasil yang diinvestasikan di situ menghasilkan uang. Mulai detik ini, semua yang nonton video ini perlu tahu bahwa siapapun yang beli saham ataupun yang ingin memiliki kepemilikan SM itu adalah orang-orang yang melakukan investasi, alias mereka itu ingin menghasilkan uang dari uang yang udah mereka investasikan, entah harga sahamnya naik ataupun mendapatkan dividen. Oke? Dividen itu bagi hasil. Oke? Oke, aku paham. Terus perubahannya kayak apa? Nah, di sini muncullah yang namanya Aligned Partners. Nah, Aligned Partners ini merupakan salah satu badan yang melihat perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar di pasar saham, apakah mereka itu benar-benar melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan pemegang saham atau tidak. Dan setelah diperiksa, ada beberapa permasalahan yang terjadi di SM. Ini nggak cuma Align Partners, tapi juga investor lain kayak KB. Di Indonesia sekarang Bukopin ya, KB Bukopin ya. Mereka itu juga punya satu badan yang melakukan investasi. Nah, KB juga investasi di SM. Dan waktu itu mereka itu bilang kayak gini, SM, pendapatan kamu ini besar tapi kok ada pengeluaran besar ke satu perusahaan namanya Like Planning, ini apa gitu. Oh, Like Planning itu perusahaannya Mas Lisuman itu. Cuman kita ngasih hasil untuk biaya royalti sama bagi hasil. Nah, kayak gitu. Investor yang mendengar itu mikir, loh, Isuman kan punya perusahaan, ngapain SM ngasih uang lagi ke Like Planning? Loh, kalau gitu bisa jadi semua keuntungannya masuk Like Planning dong. Kita investasi buat apa? Loh, nggak boleh. Kalau gitu gini aja, Like Planning gabung sama SM aja. Oke, jadi biar uangnya itu nggak keluar dari perusahaan ini. Keuntungannya itu tinggal di perusahaan ini, biar harga saham kita naik. Kalau misalnya kamu butuh uang, ya kamu bagi hasil. Nggak cuma ke kamu, tapi juga ke kita. Nah, terjadilah seperti ini. Sehingga diakibatkan itu, akhirnya Like Planning sama SM itu kontraknya putus. Ini tanggal-tanggalnya udah tak sampaikan di video sebelumnya. Oke, jadi akhirnya kontrak antara Like sama SM itu putus karena ada badan-badan yang melihat ini kontraknya merugikan investor di SM. Oke? Nah, ini yang penting. Di sini mungkin ada yang bilang, oh berarti Like Planning sama SM kan masalahnya udah beres, Mas Ansel, nggak ada masalah. Nggak. Tapi ada satu kontrak yang sebenarnya hingga tahun 2092 itu masih berlaku. Sebenarnya ada 2 kontrak. Kontrak yang pertama itu berlaku hingga tahun 2025. Like Planning itu masih mendapatkan keuntungan sebanyak 3% dari keuntungan manajemen artis-artis. Ya, jadi kayak persenan wajib yang tetap bakal didapatkan. Itu yang pertama. Kedua, hingga tahun 2092
like planning itu berhak mendapatkan komisi sebanyak 6% dari keuntungan lagu-lagu ataupun distributor ataupun melakukan distribusi lagu. Nah, 3% dan 6% ini kan bukan uang yang kecil ya, dan ini 100% menjadi uangnya miliknya Like Planning yang merupakan perusahaan milik Izuman. Sehingga bisa dibilang Izuman dia itu ngambil uang dengan cara yang lain. Sehingga para investor itu merasa, loh ini Izuman dia ini benar sih pemegang saham terbesar. Tapi kalau kayak gini caranya investor lain lah nggak untung-untung kita. Keuntungan kita lebih kecil ini. Soalnya keuntungan lainnya dimasukkan perusahaan lain lah, kita kapan untungnya? Nah, memang benar SM itu CEO-nya bukan Izuman. Oke, nah CEO-nya dua orang ini. Salah satunya benar keponakan atau ada hubungan keluarga gitu. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Tugasnya CEO itu apa ya? Bukan CEO di SM. CEO secara keseluruhan, CEO di perusahaan mana, CEO itu tugasnya apa? CEO itu bertugas untuk membuat perusahaan ini lebih besar lagi, lebih sukses lagi, keuntungannya lebih bagus lagi, dan juga menguntungkan pemiliknya. Pemiliknya siapa? Pemegang saham. Berarti banyak orang ya toh. Izuman salah satu pemiliknya. Tapi yang punya persentase lain juga pemiliknya. Nah, di sini mungkin ada yang bilang, "Loh Mas, tapi CEO-nya SM itu mulai tahun 2020 itu udah bukan Izuman. Bisa jadi CEO-nya itu yang nggak benar." Nah, mungkin ada yang bilang kayak gitu. Aku setuju. Dan CEO di perusahaan manapun pastinya mereka itu pengen membuat perusahaan mereka menjadi lebih sukses lagi. Karena mereka itu CEO. Kalau misalnya mereka bagus banget performanya, bisa jadi mereka ini mendapatkan tawaran untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar lagi dengan gaji yang lebih besar lagi. Karena itu pekerjaan mereka untuk mengelola perusahaan. Oke? Nah, permasalahannya adalah benar, CEO-nya adalah dua orang ini. Sebelum ini orang menjadi CEO, ada orang-orang yang dipilih sama Izuman. Dan ada orang-orang yang tentunya dekat sama Izuman. Nah, ini untuk mempermudah penjelasan. Misalkan, di negara A, presidennya itu dari partai politik A. Sedangkan DPR, wali kota, semua bawahannya partai politik B. Apakah bisa negara ini berjalan menuju A? Susah ya toh. Jadi sedikit kayak gitu. CEO sama Izuman itu memiliki perbedaan pendapat. Nah, itu yang terjadi. CEO memiliki arahan yang berbeda dengan Izuman. Sehingga yang bisa dilakukan CEO apa? Dia ini berpikir, gimana ya caranya biar perusahaan ini bisa berjalan ke sesuai arah yang aku bayangkan. Nah, pastinya mikir kayak gitu. Dan setelah itu, CEO dari SM ini juga pernah bilang bahwa SM 3.0 akan dimulai. SM 3.0 adalah perusahaan yang mengorientasikan fans dan juga pemegang saham, dan secara tidak langsung mereka ini akan membuat SM yang tidak lagi tergantung sama Izuman. Dan jujur Izuman kan nggak bakal hidup selamanya ya toh. Sama kayak Apple, Steve Jobs sudah nggak ada, tapi hingga saat ini bisa sukses karena CEO-nya ya toh. Jadi CEO-nya membuat gambaran seperti itu. Dan kalau berdasarkan CEO-nya, mereka itu butuh dana lebih lagi untuk membuat bisnis baru di bagian distribusi lagu. Dan untuk itu mereka membuat saham baru dan dijual kepada Kakao. Nah, diakibatkan itu, Izuman yang awalnya merupakan pemegang saham terbesar tetap menjadi pemegang saham terbesar, cuman pemegang saham terbesar keduanya itu menjadi Kakao. Oke? Nah, di sini permasalahannya adalah, loh Izuman kan masih punya lebih besar. Benar. Tapi kalau misalnya kayak gini, investor-investor lain kayak KB ataupun Badan Pengelola Dana Pensiun Negara, mereka kan juga bakal mikir, wah, Izuman itu kemarin tak lihat uang perusahaan dikirim ke perusahaannya sendiri, dia menguntungkan diri sendiri. Kalau gini kayaknya Kakao bakal lebih pinter ini. Yaudah kita dukung Kakao aja. Bisa jadi kayak gitu toh. Sehingga kalau Kakao 9% ditambah berapa persen, ini lebih besar daripada Izuman. Sehingga suaranya Kakao bisa jadi lebih didengar daripada suaranya Izuman. Dan dengan masalah ini, Izuman itu mempermasalahkan CEO-nya, bilang bahwa kita ini loh punya dana yang cukup. Ngapain kita itu harus bikin saham baru lagi untuk membuat bisnis baru? Ini CEO-nya ngawur ini, SM ini nggak bener ini, tak tuntut kalian. Nah, ada pembicaraan kayak gitu ya toh. Nah, dan hari ini muncullah pembicaraan bahwa hype mereka ini membeli sahamnya Izuman sebanyak 14,8%. Oke. Dan dengan ini, Hype juga bilang bahwa mereka akan membeli saham-saham yang ada di publik sejumlah 25% dengan harga 120.000 won flat semuanya. Oke. Jadi, Hype mengumumkan bahwa mereka akan membeli sahamnya SM sebanyak 40%. Kalau kayak gini, perubahan yang terjadi itu bukan cuma Hype punya persentase yang besar, tapi kalau dilihat
Kakao sama Hype, mana yang lebih tahu tentang dunia entertainment? Apakah Kakao yang punya banyak artis-artis atau Hype yang berhasil menghasilkan BTS? Nah, ya toh. Kalau kayak gini bakal mulai tergoyang. Udah lagi, Hype ini membeli pasarnya SM dengan cara gandengan tangan sama Isuman ya toh. Artinya kemungkinan besar Kakao ini bakal pro Isuman alias mereka ini bakal menjadi satu tim. Jadi sekarang kesannya kayak gini, ada SM, ada Isuman, dan juga ada tim manajemen. Tim manajemen ini sempat kayak mau menjadi temennya Kakao, tapi karena Isuman ini merasa nggak terima, akhirnya Hype diundang masuk ke sini dan lebih besar. Oke, sedangkan investor-investor lain yang ada di sekitar SM jadi mikir dong, wah, aku mending setuju sama Kakao atau Hype. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Hype itu beli SM? Apa karena SM itu memang menggiurkan? Benar, SM adalah perusahaan yang keren banget. Mereka udah menghasilkan idol sebanyak ini. Tapi perlu diketahui, harga SM ini, harga sahamnya itu sekarang paling tinggi dibandingkan 1 tahun lalu ataupun 2 bulan lalu, karena mereka ini rebutan saham. Kalau dipikir-pikir, ngapain Hype itu belinya sekarang pas mahal-mahalnya? Mending belinya pas murah dan bisa beli lebih banyak lagi. Ya toh. Benar, SM sama Hype, mereka ini dua-duanya adalah perusahaan yang membuat lagu dan juga menghasilkan idol-idol. Tapi di luar itu, mereka ini masing-masing memiliki bisnis yang menghasilkan uang juga. Nah, di sini mungkin buat yang udah suka sama idol-idol bakal tahu. Pernah dengar Weverse? Nah, pernah dengar Dear You? Oke, Weverse. Weverse ini adalah platform yang dibuat oleh Naver yang merupakan kompetitor utamanya Kakao bersama YG dan juga Hype untuk membuat platform komunikasi antara artis dengan para fansnya. Nah, sekarang ini kan budayanya agak beda sama zaman aku SMA dulu. Kalau kita dulu suka sama artis siapa, paling ya suka, terus ya kadang nonton konsernya, mendengarkan kabar, mungkin ada beberapa orang yang beli. Tapi sekarang ini agak berubah. Cukup banyak fans-fans yang merasa, wah, aku suka, aku harus beli goodiesnya, aku harus pergi ke konsernya, pokoknya meskipun ini lebih mahal juga, pokoknya aku mau beli, aku mau dukung. Ya toh, sekarang ada perubahan kayak gitu. Dan Weverse ini tentunya menghasilkan uang yang sangat banyak dan juga menguntungkan pihak-pihak yang ada di sini. Nah, sedangkan ada satu platform lagi bernama Dear You. Dear You ini buatannya JYP sama SM. Nah, sekarang kalau misalnya SM ini masuk ke tangan Hype, terus Hype bilang, oke, kedepannya Dear You juga gabung sama Weverse. Gimana? Weverse ini bakal menaungi JYP, SM, YG, Hype, dan ada Naver. Kakao yang selama ini udah membeli banyak entertainment dan juga memiliki cukup banyak artis dan juga aktor, dia bakal kalah dalam waktu sekejap melawan Naver. Nah, di sini yang menarik adalah kalau misalnya tiba-tiba Hype ini dibeli sama perusahaan lain, misalnya perusahaan Indonesia ataupun perusahaan dari mana gitu ya, dan juga Hype ini menjadi milik mereka, udah gitu Hype ini menaungi banyak perusahaan, ya bisa jadi ya semua keputusan ke depannya ada di tangan mereka. Dan ini yang terjadi Rek Sungguhan, ketika sebuah perusahaan itu masuk pasar saham, yang punya dia itu bisa menjual persentase kepemilikannya dengan harga yang cukup mahal. Tapi orang yang punya uang lebih banyak itu bisa membeli perusahaan itu hanya karena dia punya uang lebih banyak daripada pemiliknya. Dan jujur lumayan banyak Rek perusahaan-perusahaan yang dibeli dan itu pindah negara. Contoh kayak perusahaan Villa, baju Villa itu loh. Itu dulu perusahaan asing tapi dibeli sama perusahaan Korea sehingga sekarang jadi perusahaan Korea. Sungguh, kalau misalnya ada perusahaan Indonesia yang mau dan juga sanggup, tentunya sanggup dan juga mau beli perusahaan entertainment Korea, mereka beli sahamnya 60% misalnya. Ya udah, tiap hari konser di Malang gitu ya. Ya mungkin tetap membutuhkan diskusi sama tim manajemennya, tapi ya bisa jadi berpindah tangan. Nah, jadi aku tengah-tengah ngedit berita dari Dispatch, aku baru baca. Nah, untungnya masih berkesinambungan dan juga nanti daripada satu video terpisah lah, gak suka ya toh. Tak tambahkan di sini. Jadi yang disampaikan Dispatch itu kayak gini. Hype itu membeli sahamnya SM yang dimiliki oleh Isuman dengan syarat kedepannya Isuman tidak bisa lagi mendapatkan uang melalui like yang diberikan oleh SM. Alias, udah mulai kedepannya SM ini tidak bakal bisa memberikan uang kepada
Isuman dengan cara terpisah yang kurang adil ini. Melainkan, paling tidak Isuman bisa mendapatkan uang yang besar dengan menjual semua saham yang dia miliki. Nggak semua, tapi mayoritas sahamnya. Dan dengan ini, Isuman juga menjanjikan saham-saham dari anak perusahaan SM juga bakal diserahkan kepada Hype. Jadi, Hype bisa mengoperasikan dan juga mengelola perusahaan ini dengan lebih terorganisir, ya lebih profesional gitu. Dan juga dengan ini tentunya investor-investor juga bakal suka ya toh, karena udah tidak ada lagi uang yang mengalir ke Light Planning. Tapi dengan ini juga dituliskan bahwa bukan berarti SM bakal digabung sama Hype. Enggak, mereka bakal tetap berkompetisi. SM juga punya artis-artis masing-masing, Hype juga punya artis masing-masing. Cuman secara tidak langsung yang dimaksud oleh Dispatch adalah kali ini Izuman menjual semua hubungan dan juga wewenang yang dia miliki akan SM. Jadi mengubah semua wewenang, jadi dia barter wewenang yang dia miliki di dalam SM ini semua dengan uang dalam jumlah uang yang besar. Dan toh kalau dia nggak melakukan ini pun nantinya pasti dari investor-investor lain dia bakal mendapatkan tekanan kayak ini sama Light Planning kok gini gimana gitu. Jadi ini yang dia pilih, dan seperti yang udah aku tunjukkan tadi di grafiknya, ini dijual dengan harga saham tertinggi. Selama ini SM nggak pernah mencapai harga segitu dan dibeli di atas itu, bayangkan. Di harga tertinggi pun sekarang 114 ribuan, dibeli 120 ribuan. Bayangkan, misalnya beli barang grosir kan biasanya, saya minta diskon bisa nggak? Ini saya beli grosir tak tambahkan per bijinya harganya. Kayak gitu. Oke? Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan semoga menjadi lebih jelas.